Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andriansah, NIM 0500672773, semester 6 Ilmu Hukum S1 Universitas Terbuka PPPJ Palembang. Izinkan saya untuk berperan sebagai kuasa hukum dari penggugat dalam kasus perdata Wan Prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Wan Prestasi dengan nomor perkara nomor 123 PN PLG 2025 antara Andi Malaranggeng sebagai penggugat melawan Budi Gunawan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis Hakim menanyakan kabar. Sehat Yang Mulia. Penggugat, saudara datang sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan Yang Mulia. Dengan saya sendiri, Rahmat Andriansah, SHMH, dan rekan saya Marfi Caksono, SHMH, kami tergabung di kantor hukum Luhut Sitompul dan rekan yang bertempat di Jalan Arif Pai, Palembang, Yang Mulia. Majelis Hakim menanyakan apakah ingin melakukan mediasi terlebih dahulu atau menggunakan mediator pengadilan atau mediator sendiri. Tidak, Yang Mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri. Sidang ditunda 30 hari dari sekarang. Sidang berikutnya. Hakim menanyakan apakah mediasi sudah terjadi. Penggugat, bagaimana? Belum, Yang Mulia. Pembacaan gugatan. Baik, Yang Mulia, gugatan nomor perkara nomor 123 PN PLG 2025, Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami muliakan. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Andi Malaranggeng, tempat lahir Palembang, 20 Februari 1984, umur 35 tahun, PNS, alamat Jalan Tasik Kamang Iwak, Palembang, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2025, memberikan kuasa kepada kami, Rahmat Andriansah, SHMH, dan rekan saya Marfi Caksono, sebagai kuasa hukum dari penggugat yang dalam hal ini melalui kantor hukum kami, kantor hukum Luhut Sitompul dan rekan. Keduanya adalah advokat dan penasihat hukum yang berkantor di kantor hukum Luhut Sitompul. Dengan ini mengajukan gugatan Wan Prestasi pinjam meminjam kepada Budi Gunawan. Selengkapnya sudah dianggap dibacakan. Adapun gugatan ini juga berdasarkan hal berikut. Pada tanggal 15 Januari 2025, Tuan Andi sebagai penggugat dan Tuan Budi tergugat menandatangani perjanjian akta jual beli sebidang tanah 1000 meter persegi yang terletak di Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga adalah 1 miliar rupiah dan pembayaran dilakukan secara 2 tahap. Tahap pertama adalah uang muka sebesar 300 juta rupiah dan sisanya akan dibayar 3 bulan setelah penandatanganan sebesar 700 juta rupiah. Setelah pembayaran lunas, Tuan Andi menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama Tuan Budi. Namun hingga 6 bulan setelah perjanjian, Tuan Budi tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. Tuan Andi telah mengirimkan surat 2 kali teguran somasi, tapi tidak diindahkan. Tuan Budi beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun Tuan Andi merasa dirugikan karena tanah tersebut tidak bisa dijual kepada pihak lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat berkenaan dengan memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili gugatan ini. Dan selanjutnya, berkenaan menerima, memeriksa, memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan para tergugat merupakan perbuatan cedera janji atau wan prestasi dan sangat merugikan pihak penggugat. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada penggugat sejumlah 700 juta rupiah sampai kerugian tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai putusan hukum yang tetap. 4. Menghukum para tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar 5 juta rupiah setiap harinya sejak dikeluarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang atas gugatan ini apabila tergugat lalai dalam memenuhi putusan ini. 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini. 6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan banding ataupun kasasi. 7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Mohonlah putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini kami ajukan atas perhatian dan berkenaan yang terhormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang disampaikan banyak terima kasih. Sekian, Palembang 17 Oktober 2025. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Selanjutnya adalah sidang ditunda 7 hari.
ke depan dengan agenda pembacaan replik. Pertama, Majelis Hakim menanyakan apakah sudah ada kesepakatan damai? Belum yang mulia, kami tetap kukuh dengan gugatan kami. Hakim menanyakan kembali apakah replik akan dibacakan? Dibacakan yang mulia, namun sebelumnya kami akan menyerahkan salinannya terlebih dahulu. Replik nomor perkara 123 PN PLG 2025, Majelis Hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang terhormat, serta pengunjung sidang yang kami hormati untuk dan atas nama penggugat. Kami, Rahmat Andriansa, SHMH, dan Marifi Caksono, SHMH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2025, selaku kuasa hukum penggugat akan menanggapi jawaban gugatan tergugat sebagaimana telah disampaikan di muka sidang pengadilan pada tanggal 17 Oktober 2025 dengan uraian sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa penggugat menolak dalil-dalil eksepsi jawaban tergugat. 2. Bahwa berdasarkan kenyataan yang ada, para tergugat yang menjanjikan untuk membayar sisa pelunasan 700 juta rupiah pada 3 bulan setelah transaksi, namun sampai dengan 6 bulan kemudian dan setelah dilakukan somasi oleh penggugat tidak ada niat baik tergugat untuk melakukan pelunasan sisa transaksi, maka sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah cedera janji atau wan prestasi, dan gugatan penggugat tidak cacat karena sudah tiba waktu diajukan atau sudah jatuh tempo. 3. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas oleh penggugat dalam uraian di bawah ini. 4. Bahwa dalam poin 2 dalil jawaban yang disampaikan tergugat terkesan tidak menghormati kepentingan penggugat karena pada kenyataannya penggugat merasakan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan wan prestasi para tergugat. 5. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah teman dekat dan mengetahui betul bahwa tergugat tidak sedang dalam kesulitan ekonomi. Hanya saja menurut penggugat kurangnya niat baik dari tergugat untuk melunasi sisa hutang transaksi jual beli tersebut. 6. Bahwa dalam menjalin sebuah hubungan hukum, seharusnya setiap pihak memberitahukan setiap hal yang menyangkut kepentingan hukum kedua belah pihak. Berdasarkan dasar dan alasan tersebut, dimohon para majelis hakim memeriksa perkara nomor PN 123 PN PLG 2025 yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi penggugat. 2. Menghukum para tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar 5 juta rupiah untuk setiap harinya sejak dikeluarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang atas gugatan ini. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan dan banding atau kasasi. 4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Demikianlah replik ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaan yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara disampaikan terima kasih. Palembang 1 November 2025. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Sidang pembuktian 7 hari setelah tanggal 1 November 2025. Hakim bertanya terkait kesepakatan damai di antara para pihak. Belum ada yang mulia. Hakim menanyakan apakah sudah siap menyerahkan alat bukti. Sudah siap yang mulia. Sidang pembuktian dibuka. Bukti diperlihatkan dan saksi dihadirkan. Lalu pembuktian di muka sidang dan saksi-saksi menyampaikan apa yang mereka ketahui dan disumpah oleh petugas pengadilan. Dan sidang pembuktian selesai dan dilanjutkan 7 hari kemudian untuk sidang pembacaan kesimpulan. Sidang pembacaan kesimpulan. Majelis Hakim menanyakan apakah sudah ada kesepakatan damai. Belum yang mulia. Kami tetap kekeh dan tetap kekeh dalam gugatan kami. Hakim menanyakan apakah surat kesimpulan akan dibacakan. Dibacakan yang mulia. Namun sebelumnya kami akan menyerahkan salinannya terlebih dahulu. Surat kesimpulan penggugat nomor perkara PN 123 PN Palembang 2025. Majelis Hakim yang kami hormati, yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang terhormat, serta pengunjung sidang yang kami hormati untuk dan atas nama penggugat. Kami Rahmat Andriansa SHMH dan Marif Caksono SHMH berdasarkan akta kuasa khusus tanggal 5 Juli 2025 selaku kuasa hukum penggugat akan menyampaikan kesimpulan penggugat sebagaimana telah disampaikan di muka sidang pengadilan pada tanggal 16 November 2025 dengan uraian sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat menolak dalil-dalil gugatan dan duplik jawaban tergugat. 2. Bahwa telah disampaikan di persidangan terkait bukti-bukti jual beli dan penyampaian dari para saksi. 1. Notaris Herudin Rasid dan saksi 2. Dio Ihsan Kusuma selaku Kepala Cabang BPR Sejahtera. Bahwa saksi 1 menyatakan benar terjadi jual beli antara tergugat dan penggugat. Bahwa saksi 2 menyatakan bahwa tergugat mengurungkan niatnya untuk meminjam uang karena tidak sampai plafon pinjaman yang dimintakan oleh tergugat sebesar 700 juta. Namun saksi 2
hanya menyetujui sebesar 500 juta rupiah saja, sehingga tergugat mengurungkan niatnya untuk melakukan pinjaman. 3. Bahwa telah disampaikan di muka persidangan, sertifikat, akta jual beli, kelengkapan jual beli lainnya, dan seluruh surat tersebut adalah asli dan jual beli memang benar terjadi antara penggugat dan tergugat. 3. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas oleh penggugat dalam uraian di bawah ini. 4. Bahwa dalam poin 2, dalil jawaban yang disampaikan tergugat terkesan tidak menghormati kepentingan penggugat, karena pada kenyataannya penggugat merasakan dampak kerugian yang diakibatkan oleh tindakan dan prestasi para tergugat. 5. Bahwa dalam menjalin sebuah hubungan hukum seharusnya para pihak menyampaikan segala hal menyangkut kepentingan hukum oleh kedua belah pihak. Berdasarkan dasar dan alasan tersebut dimohon para majelis hakim perkara PN 123 PN PLG 2025 yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai seketika kepada penggugat sejumlah 700 juta sampai kerugian tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai putusan hukum yang tetap. 3. Menghukum para tergugat menurut hukum untuk membayar paksa uang sebesar 5 juta rupiah untuk setiap harinya sejak dikeluarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang atas gugatan ini apabila tergugat tidak melakukan pembayaran pelunasan. 4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan banding ataupun kasasi. 5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. 6. Apabila hakim berpendapat lain dapat kiranya memutuskan dengan seadil-adilnya. Et aquo et bono. Demikianlah kesimpulan penggugat ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenan yang terhormat majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Palembang 27 November 2025. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Baiklah, itu adalah video dari POV penggugat dalam kasus Wan Prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.